Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada seorang apologet Kristen yang sangat cerdas dan sangat dipakai Tuhan dan sangat luar biasa, di mana dia hari ini berhadapan dengan Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Kalau kita melihat Ustadz Tsuma ini tidak pernah kapok-kapoknya, tidak pernah henti-hentinya untuk membahas iman Kristen. Bahkan terus selalu saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia comot, yang dia pelintir, dan dia tafsirkan sesuka hatinya untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini akan mematahkan semua data-data bodong dari Ustadz Tsuma, semua argumentasi dari Ustadz Tsuma yang berkaitan dengan iman Kristen yang tidak diimani oleh seorang Ustadz Tsuma sendiri. Maka dari itu saya harap kita semua bisa memperhatikan serta menyimak diskusi ini dari awal hingga akhir supaya kita juga tidak gagal paham dan kita bisa memberikan penilaian terhadap setiap data narasi yang mereka bawakan di hari ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul. Karena itu memang perjanjian Tuhan sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Dan itu diterangkan di dalam Yeremia 31 itu. Nah, di sini letak kesalahan Bro Tsuma menilai tentang hukum Taurat itu kesalahannya di sini sebenarnya. Jadi saya bacakan langsung ya tentang perjanjian baru itu ya. Di ayat 32, Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Ini saya hafal, bukan baca. Saya hafal. Jadi bukan seperti perjanjian itu, Bro Tsuma. Nah, situ kekalahan Bro Tsuma sehingga berpikir bahwa yang Yesus ajarkan itu, yang Yesus bawa itu justru untuk orang Kristen itu mengikuti hukum Taurat yang sebenarnya sudah dikatakan di ayat 32 sini. Bukan seperti perjanjian itu. Yang akan ditaruh di dalam batin bukan seperti itu. Sekarang saya jelaskan Bro Tsuma ya, secara singkat saja ya. Jadi hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini, pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapan Tuhan Yehova. Ya kan, di hadapan Dia, di hadapanku. Jangan buat bagimu patung. Dalam apapun, di langit, di bumi, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Yehova dengan sembarangan. Ya, Yehova ya, bukan Allah lain. Baru ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Keempat hukum ini hukum mengasihi Allah. Jadi ke hukum ke-5 sampai ke hukum ke-10 itu mengasihi sesama manusia. Nah, di situ makanya Tuhan Yesus berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan itu mereka telah langgar. Sangat sesuai ya dengan yang kita baca abad ke-7 sebelum Masehi. Perjanjian bukan seperti yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Perjanjian yang bagaimana yang akan diberikan, yang Bro Tsuma sudah katakan tadi itu betul sekali. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam loh-loh hati mereka. Artinya bukan seperti perjanjian yang Bro Tsuma paksakan kalau kita orang Kristen harus mengikuti perjanjian yang Tuhan adakan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Karena itu pun perjanjian itu kita harus garis bawahi ya, perjanjian. Nah, di ayat sebelum itu, sebelum yang kita baca tadi, di ayat sebelum itu dikatakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi Tuhan sendiri akan mengadakan perjanjian baru. Abad ke-7 sebelum Masehi sudah disampaikan kepada Nabi Yeremia.
bukan seperti perjanjian yang sedang bro bicarakan. Karena perjanjian yang sedang bro bicarakan itu dia tulis di atas lolo batu. Ini akan ditaruh di dalam batin. Apa yang akan ditaruh di dalam batin itu? Kasih Allah. Sehingga kita mampu mengasihi sesama manusia. Makanya Tuhan Yesus mengajar di Matius 5 ayat 20. Kita lihat ya Bang Suma sampai di sini ya. Satu kali lagi ya. Nanti setelah ini Bang Suma. Kita lihat di Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata begini ya. Matius 5 ayat 20. Maka aku kepadamu, jika kebenaranmu, hidup agamanmu kebenaranmu. Ini translation ini ya. Dari kata di bahasa aslinya ini kebenaran sebenarnya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang sedako ya, sedekah atau charity begitu ya. Jadi Yesus katakan di sini ya, dengar baik-baik ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu, kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pelaku-pelaku hukum Taurat di Israel itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dari mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di sini di ayat 43, Tuhan Yesus berkata begini di ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, sedangkan firman saja mengasihi sesama manusia, Tuhan sendiri sudah mengatakan kan di Yeremia 31 ayat 32, 33, 32 tadi. Bukan perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Nah, di situ Tuhan Yesus menempatkan standar kemurnian itu sendiri, kemurnian hukum Taurat itu justru. Aku berkata kepadamu, kasihilah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah orang yang tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri bisa mengasihi musuh? Bahkan mendoakan musuh yang baik-baik, memberkati. Berdoa dengan doa-doa berkat. Nah, pastikan tidak mungkin. Kapan ini terjadi bisa orang ini, manusia bisa mampu melakukan ini? Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan mampu. Karena apa? Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Hukum Taurat itu kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, itu terjadi hukum Taurat itu kapan? Dicurahkan itu 50 hari sesudah Paskah yang dirayakan oleh orang Israel selama 15.500 tahun. 50 hari setelah Yesus Kristus disalib sebagai penggenapan Paskah. Itu pencurahan Roh Kudus. Bukan seperti perjanjian yang turun 50 hari ketika Paskah pertama dilakukan di Mesir. Jadi itu intinya, bro. Gimana bro menanggapi ini? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat Bang, dari perintahnya itu sudah sangat jelas. Di dalam Yeremia yang kita kutip, perjanjian Allah kepada Bani Israel itu kan jelas ada. Bagaimana kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu dijanjikan tentang Ishak, keturunannya dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka diselamatkan dari perbudakan. Tapi perjanjian itu kemudian kan jelas tuh, aku akan menjadi Tuhanmu. Sehingga dia diselamatkan, bahkan mereka dianggap sebagai anak oleh Tuhan. Sebagaimana yang ada dalam Yeremia atau Amsal 31 itu. Ya, aku adalah ayahmu dan engkau adalah anakku, kan gitu. Masalahnya sekarang perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang kemudian ditorehkan oleh Tuhan kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian yang dimaksud, dengan berbagai macam kemudian mujizat yang dibarengi dengan keselamatan yang diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah kemudian mereka itu taat? Tidak, mereka ingkar. Mereka kemudian mengambil patung, membuat patung ya, berbentuk lembu untuk menggantikan Tuhan yang telah memberikan perjanjian keselamatan kepada mereka. Makanya perjanjian baru Tuhan itu adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan bahkan dikatakan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya. Perjanjian baru itu adalah Tuhan menaruh Taurat di dalam batin Bani Israel. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Apa itu?
Aku akan menaruh Tauratku. Nah, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah menaruh Taurat ke dalam batin Bani Israel. Lalu apakah kemudian perjanjian itu juga digenapi? Perjanjian itu juga dilaksanakan? Tidak. Perjanjian yang baru juga dibantah oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 itu bahwasanya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, itu mereka kemudian mentaati perintah tetapi hanya perkataan. Mereka tidak melaksanakan perintahnya sesuai dengan mereka tidak mempraktekkan perintahnya sesuai dengan apa yang dituliskan. Itu jelas itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu seperti itu, Bang. Makanya di dalam pengajaran Matius 23 itu sangat jelas dikatakan bagaimana mereka ini adalah pembangkang. Itu menurut Yesus. Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan ini? Hukum Taurat, perjanjian baru. Turuti. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan yang mana itu? Perbuatan yang seperti Kristen. Kenapa? Mereka mengajarkan hukum Taurat. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah penganut Torah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itu dalil, Bung, di dalam Matius 23 nomor 3. Tolong dicamkan baik-baik. Jadi kalian ini hanya seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Itulah kalian. Sementara Yesus mengajarkan kepada muridnya agar murid-muridnya itu mengikuti instruksi orang Farisi untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau kasih, ending kasih itu adalah mentaati segala aspek perintah. Jika kasih, apa dalilnya? 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya yang tertulis di dalam hukum Musa. Nah, ini artinya bahwasanya penulis kitab Raja-Raja dan juga kemudian Musa dan juga kemudian Yesus menekankan kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Bukan kasih itu meninggalkan seperti orang Farisi, mengajarkan orang untuk jangan ada ilah lain, mengajarkan orang untuk mengasihi dan seterusnya. Tapi bagaimana mungkin Anda dikatakan mengasihi kepada orang lain? Jangan ke orang lain, jangan ke musuh, ke anak aja dulu. Bagaimana saudara mengatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada anak kandung sendiri, kalau anak kandung sendiri diajarkan untuk melanggar semua perintah Tuhan yang adalah perjanjian baru Tuhan? Jadi saya simpulkan, ajaran Kristen itu tak ubahnya seperti ajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang Yesus katakan di dalam Matius 23. Mereka, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah Kristen, mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukan Taurat. Demikian sementara, Bang, silakan. Oke, jadi sudah betul yang Bang Suma katakan tadi, mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka mengajarkan dan tidak melakukan, karena memang manusia ini dia terjebak di dalam dosa. Pasal itu. Jadi memang manusia tidak akan mungkin melakukan segala sesuatu yang dalam hukum Taurat dengan setia. Jadi bukan hanya melakukannya, harus dengan setia. Karena di dalam hukum Taurat ini di situ ada berkata apa? Ketika kita melakukan hukum Taurat itu dengan setia, ya harus dengan setia. Tapi ketika kita melanggar salah satu saja, di bawah itu ada kutuk. Artinya kita mau menerima berkat Abraham dengan konsekuensi di bawah hukum Taurat. Ketika kita melanggar, kita ada di bawah kutuk, dikutuk. Nah, apakah manusia mampu? Manusia tidak mampu. Dosa yang paling tidak kelihatan itu dosa mengingini. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengingini perempuan yang bukan milikmu, kamu sudah berzina dengan dia dalam hati. Apakah ada manusia yang bisa lolos dengan hal-hal seperti ini? Dosa mengingini bukan cuma mengingini istri orang, mengingini banyak hal. Apa manusia bisa setia untuk memang tidak pernah mengingini milik orang? Pasti akan dilanggar manusia. Dan itu dosa bekerja di dalam daging itu dikatakan dalam kitab Roma. Itu sangat jelas. Ketika Tuhan melarang kita untuk berzina, kita kan sudah dilarang untuk berzina. Tetapi ketika kita posisi-posisi di mana kita punya pikiran berzina, kita bisa merasakan dosa itu bekerja di dalam daging kita.
Makanya di dalam Alkitab dia dikatakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini, dosa yang bekerja dalam daging kita, tetap kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi intinya memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah sangat tepat. Mereka mengajarkan tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 15, ketika bertemu Rasul Petrus Yakobus dengan Rasul Paulus di sana, konsili pertama yang dilakukan oleh di dalam kekristenan di Yerusalem. Nah, mereka berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang dituntut oleh kelompok dari Yakobus pergi ke Antioquia untuk melakukan hutan Musa. Nah, di situ Petrus langsung menegur mereka. Kamu mau membebankan hukum yang tidak mampu ditanggung oleh nenek moyang kita maupun kita. Rasul Petrus sendiri yang mengatakan di mana Tuhan memakai dia untuk menjadi kepala gereja, untuk membangun gerejanya di bumi ini. Nah, Rasul Petrus mengatakan, nenek kita saja tidak mampu untuk memikul itu, dan kamu sendiri tidak mampu untuk memikul itu. Kenapa hukum itu kamu mau kenakan kepada bangsa-bangsa lain? Dan Rasul Petrus menjelaskan bahwa ketika pengalaman dia mengunjungi perwira Romawi, yaitu orang Romawi, tentara Romawi bukan Israel, ternyata di momen itu mereka mengalami penurunan Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh para rasul di Yerusalem. Di situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah memilih bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ini, perjanjian hukum Taurat. Makanya saya katakan dari tadi, coba kita tulis hukum Taurat, nggak ada di bawah itu. Orang Israel ada di bawah itu. Nah, artinya kalau kita melanggar, tetapi Kristus telah merekakan kita di kutuk Taurat. Dia menanggung kutuk itu. Jadi kita tinggal berkutuk telah diambil. Berkat Israel Abraham itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Petrus telah menginjili orang Romawi, sekelompok orang Romawi sebelum konsili ini dilakukan. Sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul. Injil itu sudah dikabarkan kepada bangsa lain yang tidak hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Jadi orang Israel sendiri pun kalau mau menerima Yesus, dia tidak berada lagi di bawah perjanjian lama ini, hukum Taurat ini yang lama, tetapi dia berada di bawah perjanjian yang baru yang dikatakan tadi di Yeremia 30:33. Bukan seperti perjanjian itu yang akan dia berikan, tetapi perjanjian Taurat yang akan ditaruh di dalam batin, di mana itu dari penurunan Roh Kudus. Setiap orang yang menerima baptisan Roh Kudus, dia telah menerima Taurat itu. Dengan itu dia akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan, dia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin dia untuk mengikuti keinginan-keinginan Roh. Karena keinginan Roh itu adalah kudus, sementara keinginan kita terjual di dalam kuasa dosa. Karena ketika hukum Taurat diperhadapkan kepada kita, justru kita ini orang berdosa. Contoh yang sudah saya kasih tadi, contohnya bersinah. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang bisa bersinah, pikiran kita ke sana, dosa itu bekerja di dalam daging kita. Itu yang dijelaskan di dalam perjanjian baru. Jadi yang Bang Suma katakan tentang Taurat yang tertulis di dalam loh hati, bukan Taurat yang ditaruh di dalam batin. Bang Suma mau memaksakan Taurat yang tertulis di dalam batin, di dalam loh batu untuk orang Kristen hidup di bawah perjanjian itu. Sementara Tuhan sendiri 7 abad sebelum Yesus Kristus datang, Tuhan sendiri yang sudah berjanji bahwa dia akan memberikan hukum yang baru, bukan seperti hukum yang Bang Suma bicarakan. Nah, itu orang Kristen itu hidup di bawah perjanjian baru. Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Itu Bro Suma. Kesalahan Bro Suma berbicara tentang Taurat yang ditulis di dalam loh batu dengan yang di dalam batin. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Bro Suma. Ya, silakan Bro. Oke, jadi begini Bang. Saya menghargai ya karena Anda adalah seorang Kristen. Tadi di awal saya mengatakan, kenapa saya tidak menjadi Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Anda sudah memaparkan panjang lebar. Yang Anda paparkan itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesusnya, dia sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, kemudian yang saudara praktekkan itu adalah membasahi bibir dengan ajaran Taurat, tetapi tidak melaksanakan hukum Taurat. Ini yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Ketika orang Kristen berbicara hukum Taurat, pasti hebat.
nomor wahid. Tapi apakah mereka kemudian melakukan? Tidak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik. Percuma mereka kemudian memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatannya sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau kemudian saudara saya ini mengatakan, tidak bisa, tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa bilang? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 6. Meskipun dia nyata menganiaya, membunuh murid Tuhan, murid Yesus. Lalu kemudian Tuhan sendiri yang memproklamirkan pengajarannya hukum Taurat itu tidak sulit. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang ada di dalam hukum Taurat ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Tidak terlalu jauh di luar kemampuanmu. Ini yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Sehingga mereka masih tetap menjalankan hukum Taurat itu. Maka perjanjian baru yang saya maksud dan yang dikatakan dalam kitab Yeremia itu adalah hukum Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika saudaraku kemudian menggantikan data-data ini dengan ajaran kasih yang Kristen punya, Bang, tolong dengarkan saya kali ini aja. Ajaran kasih yang saudara gembar-gemborkan itu ajaran kasih yang jauh sebelum Kristen itu ada, sudah ada. Coba Anda lihat di dalam Imamat 19 nomor 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan itu. Jadi tidak ada kemudian ajaran ini disempurnakan, Taurat itu dibatalkan hanya dengan ajaran kasih. Kenapa? Ajaran kasih yang dimaksud oleh gereja adalah ajaran yang kasih yang jauh sebelum itu sudah diajarkan lebih dahulu bagi Bani Israel. Anda bisa baca Amsal 16 nomor 6, Kejadian 50 nomor 7, kemudian Amsal 10 nomor 12, Amsal 17 nomor 9. Semua poin-poinnya adalah ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang Anda maksud itu ketinggalan zaman. Ajaran yang dimaksud kemudian oleh Yesus adalah mentaati segala aspek perintah Tuhan. Matius 5 nomor 19 masih ada tertulis di dalam kitab saudara. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam neraka. Saya takut, Bang. Saya tidak mau untuk menghilangkan itu. Ketika saya menjadi pengikut Yesus, maka saya tidak ingin menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat itu. Sayangnya saya bukan pengikut. Saya cuma mengimani dia sebagai nabi. Tapi ketika saya mengatakan saya pengikutnya Yesus, maka setitik pun dari hukum Taurat itu tidak akan saya batalkan. Saya akan menjadi praktisi Taurat yang taat. Karena itu perintah Yesus. Barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Mau saya, Bang. Sayangnya saya bukan Bani Israel. Nah, cerminan kasih di dalam pengajaran Yesus yang diajarkan kemudian di sinagoge ketika dia berdakwah setiap hari Sabat di tempat kelahirannya. Dia membacakan kasih itu apa? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Saya kalau menjadi pengikut Yesus, Bang, saya akan menjalankan semua ketetapan Tuhan. Apa yang berat kira-kira? Tidak ada. Kalau kemudian ada pelanggaran, solusi dikasih oleh Yesus, bertaubat. Ada solusi, bertaubat. Tapi kalau yang Anda lakukan, itu cerminan daripada Matius 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak? Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Nah sekarang mana mau saya menjadi orang Kristen? Yesus aja melarang. Ikuti perintahnya untuk taat kepada hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena orang Kristen itu berbicara tentang Taurat mereka hebat, tetapi mereka tidak melakukannya. Sementara Yesus mengatakan,
Di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tuhan juga mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi mustahil saya mau jadi Kristen. Mustahil. Saya nggak mau dikutuk, Bang. Kalaupun saya mengimani Yesus bahwa dia adalah juru selamatku, maka saya harus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai pegangan hidupku satu-satunya. Tetapi dia hanya sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan saya mengimaninya sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu sudah cukup bagi saya. Saya kemudian mengikuti syariat yang datang belakangan yang disempurnakan, yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi itu, Bang, kalau saya ditanya, kenapa Anda tidak ingin menjadi Kristen? Karena saya tidak percaya ajaran Kristen, dan karena saya mengikuti nasihat Yesus di dalam Matius 23 itu. Demikian sementara, silakan. Oke, ketika Bro Suma membawa ke Matius 23, justru itu menghantam ajaran. Karena apa-apa ciri-ciri yang digambarkan, semua ciri-ciri yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di situ, justru ciri-ciri itu yang mau oleh Islam. Mereka memakai jubah yang putih, mereka senang dihormati di pasar-pasar. Padahal mereka sendiri sebenarnya penuh dengan kebusukan. Mereka itu seperti kubur yang dilabur putih, kata Tuhan Yesus. Tetapi di dalamnya busuk, tulang belulang semua mereka. Nah, ini yang mau dipertahankan oleh ajaran Islam. Sementara ajaran Islam sendiri tidak mengikuti ke-10 hukum Taurat. Inti dari ke-10 hukum Taurat itu justru melanggar ke seluruh hukum Taurat itu. Dan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu, Tuhan Allah Israel itu mengajarkan bahwa sebenarnya hukum Taurat ini tidak bisa menyempurnakan orang, tidak bisa. Manusia tidak akan sempurna dengan melakukan hukum Taurat. Karena apa? Justru korban-korban yang dilakukan setiap tahun untuk menguduskan bangsa ini justru membuktikan bahwa manusia terus berdosa. Kenapa harus ada korban? Makanya korban sekali untuk selama-lamanya itu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hal itu dengan sempurna. Dengan itu dia mengambil, dia yang seharusnya tidak bisa dikutuk karena dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Akhirnya dia apa? Dia mau menanggung kutuk yang harusnya dikenakan kepada kita. Tapi itu memang itu sudah rancangan Allah semula itu. Sejak di Taman Eden tuh, ketika Adam dan Hawa jadi berdosa di Taman Eden, Tuhan sudah mengatakan bahwa keturunan perempuan yang akan menang. Nah, itu digambarkan terus oleh para nabi. Dan keturunan perempuan itu kapan dia datang? Itu di abad pertama dia datang. Maka Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, semua yang ketika dia bangkit, dia di jalan Emmaus, dia katakan kepada dua murid itu yang dari Yerusalem ya menuju ke kampung Emmaus, 7 km dari Yerusalem. Ketika itu mereka berbicara tentang Yesus Kristus yang dibunuh, yang mereka mengira bahwa dia adalah Mesias itu yang dijanjikan itu. Tapi Yesus menegur mereka, betapa lamban dan bodohnya kamu, pikiran kamu. Bukankah tertulis Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias untuk masuk dalam kemuliaannya itu dia mempersembahkan tubuhnya, darahnya sendiri yang dia korbankan kepada Bapa di surga. Dia telah menyelesaikan tugas keimaman yang tiap tahun terus dilakukan oleh Israel. Imam besar orang Israel ya, untuk menguduskan umat Israel. Sebenarnya hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan, bukan hakikat dari keselamatan itu. Itu disampaikan di dalam kitab Ibrani ya, ketika mengupas tentang korban Kristus itu ya. Sebab dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, itu tidak mungkin. Manusia yang melanggar, konsekuensinya yang harus dimatikan itu harus manusia untuk membayar itu. Tetapi Tuhan Yesus membayar itu. Itulah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, di sini dikatakan sebenarnya sudah sejak lama ya Tuhan sudah menjanjikan itu. Itu kita bisa baca itu di Mazmur 40 ya. Mazmur 47 ayat 40 ayat 7 sampai 9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Karena apa? Tidak mungkin kan darah hewan itu untuk menghapus dosa. Itu hanya untuk menutupi dosa. Tetapi untuk menyucikan hati nurani itu hanya melalui korban Yesus Kristus. Nah, makanya itu dia memberikan Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita. Di sini ayat 7 dikatakan ya,
Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kitab para nabi, hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu kitab para nabi dan kitab Mazmur itu, dia yang berbicara tentang Mesias harus digenapi. Itu yang Tuhan Yesus katakan kedua murid ketika sedang menuju di jalan Emmaus. Betapa bodohnya kamu, betapa lambannya pikiran kamu. Lalu dia membuka pikiran kedua murid ini, lalu dia menjelaskan tentang perjanjian lama kepada dua murid ini. Nah, hati kedua murid ini berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus sedang menjelaskan ini. Tapi mereka waktu itu tidak mengenal. Mereka tidak mengenal bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka ternyata yang berbicara mereka itu adalah Yesus Kristus yang baru dari kematian itu. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan begini, yang di Mazmur 4 kembali kitab Ibrani. Makanya saya bilang, kita perjanjian baru ribu lebih ayatnya, rujukannya itu ke perjanjian lama. Berbeda sekali dengan ajaran lain yang mengaku-mengaku kita meneruskan. Apa yang teruskan? Saya minta 3 ayat saja, belum saya dapatkan sampai hari ini. Dari 1000 pasal lebih Alkitab, saya cuma minta 1 pasal yang bisa berkesinambungan dengan ajaran lain itu. Itu tidak bisa mereka temukan. Secara Alkitab ini 1000 pasal ini, itu selaras, konsisten, berkesinambungan. Semua menuju kepada keselamatan di mana batu penjurunya adalah Sang Mesias itu. Makanya dikatakan di sini ya, disinggung kembali di Ibrani 10 ya. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di Ibrani sini dijelaskan tubuh bagiku. Itu yang di Mazmur 47 dijelaskan. Dia gulungan kitab yang tertulis tentang dia. Gulungan kitab ini berbicara tentang Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi katakan begini di ayat selanjutnya, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Jadi Mesias di sini menyebut dia ya Allahku, dan Bapa menyebut juga Sang Mesias anak Allah sebagai Allah. Itu kita bisa baca di Mazmur berapa ya? Saya lupa, nanti kalau nanti mau ditanya nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Cuma saya tidak hafal ayatnya. Jadi tadi dia katakan persembahan dan korban persembahan, korban penghapus dosa engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tidak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan hanyalah wujud dari bayangan di dalam hukum Taurat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia masuk, makanya ketika korban ini mulai rutin dilakukan selama 15 abad, kecuali dipotong dengan pembuangan Israel ya. Nah, selain dari itu selama 15 abad itu dilakukan terus oleh orang Israel. Itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci sedetil mungkin sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga. Di situ di dalam kemah suci itu ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu imam besar orang Israel. Satu orang imam besar diberi tugas untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu untuk memercikan darah di sana untuk menutupi dosa. Di mana di dalam tabut itu terdapat isinya penyangkalan-penyangkalan, penolakan-penolakan manusia terhadap Tuhan, yaitu firman-Nya, pemerintahannya, dan hidup, yaitu mana yang ada di dalam itu. Mana itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Firman-Nya adalah gambaran dari Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Dan pemerintahan adalah pemerintahan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Mereka itu semua mereka sangkal. Itu yang katakan di Yeremia tadi. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Makanya itu ditaruh di dalam tabut perjanjian, dan untuk menutupi itu dari murka Allah dipercikan darah di situ, di mana itu bayangan dari darah korban Kristus. Di mana Kristus ketika menggenapi itu, dia sendiri yang masuk sebagai imam besar agung. Imam itu pengantara ya. Ingat ya, imam besar itu pengantara antara Allah dan manusia. Kalau imam besar itu berdosa, seluruh umat berdosa. Nah, Yesus Kristus yang adalah suci, kudus, membawa darahnya sendiri ke dalam ruang Maha Kudus itu, yang dia persembahkan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Makanya tirai itu ketika Yesus mati digambarkan tirai itu terbelah. Artinya tidak ada batas lagi, karena Allah dan manusia harus ada batas, karena manusia menyangkal Allah. Di dalam itu terdapat penyangkalan-penyangkalan manusia terhadap Allah. Nah, Yesus Kristus telah masuk dan telah merobek dari atas ke bawah, artinya Tuhan sendiri yang merobek itu.
tabir bait terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya Yesus Kristus telah masuk. Itu terjadi di kematian di salib itu ya, ketika kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang masuk, dan sekarang kita dengan Tuhan terhubung langsung. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, dia yang ditetapkan untuk menjadi imam besar agung untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Yesus Kristus sekarang kenapa dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia telah selesaikan tugas keimaman yang dilakukan terus-menerus oleh orang Israel untuk manusia itu berdosa. Tetapi sekarang kita umat manusia punya satu pengantara yang kudus, yang tidak pernah berdosa. Makanya kita oleh imam besar itu yang menjadi pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena kekudusan imam besar itu kita semua dikuduskan. Adam ketika datang ke dalam dunia, dia sebagai imam besar, sebagai raja, sebagai imam besar. Ketika Adam alam semesta jatuh ke dalam dosa, besar yang baru yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kenapa dikatakan duduk? Karena dia telah menyelesaikan tugas itu. Tugas keimaman itu telah diselesaikan. Berbeda dengan imam-imam besar setiap tahun Rumah Kudus, mereka harus dipasang tali. Kalau mereka tidak bisa keluar dari Rumah Kudus telah mati, karena ternyata mereka masuk dalam keadaan tidak kudus. Tidak ada orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, harus ditarik dengan tali keluar. Yesus Kristus di dalam situ, di ruang Maha Kudus itu tidak ada kursi untuk imam besar duduk. Tetapi Yesus Kristus ketika dia telah menyelesaikan penyucian itu satu kali untuk selama-lamanya, dikatakan di sana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena semua itu sudah selesai. Dengan kita memiliki imam besar yang kudus di perantara antara Allah dan Bapa manusia, otomatis kita yang percaya kepada imam besar itu, kita itu juga dikudus karena imam besar kita adalah kudus. Nah itu sekarang, makanya sekarang satu-satunya pengantara dan manusia untuk bisa sampai ke surga itu harus melalui Yesus Kristus. Makanya di Yohanes 14 dikatakan ya, saya bawa ke Yohanes 14 terakhir ini ya Bang Suma, setelah ini Bang Suma. Yohanes 14 dikatakan begini ya, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi memang satu-satunya pengantara imam besar yang kudus, yang suci itu antara Allah dan manusia itu sudah dipegang oleh Yesus Kristus. Itulah gunanya dia datang mengambil rupa manusia, benar-benar mengambil rupa manusia. Bahkan di dalam rahimnya harus 9 bulan. Dan dia benar-benar harus menjalaninya 33 tahun sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena dia harus menjadi imam besar, pengantara antara Allah dan manusia yang akan menguduskan dari dosa mereka. Harus melalui pengantara ini. Bayangannya yang sudah katakan tadi di dalam kemah Musa, di mana imam besar Israel itu setahun sekali harus memasuki ke ruang Maha Kudus itu untuk menyucikan umat Israel dari dosa. Jadi tanpa Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang bisa dikuduskan di hadapan Bapa dan bisa terhubung langsung dengan Bapa kita di surga tanpa tirai. Ya begitu Bung Suma, silakan tanggapi ini. Oke, baik. Yang pertama saya ambil dari belakang Bang ya. Tuhan ketika saudara mengatakan Yesus yang Anda tuhankan itu duduk di sebelah kanan, Yesaya 45 nomor 6 itu jelas dikatakan supaya semua orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 46 nomor 9, ingatlah hal-hal yang terdahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Jadi kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan, ya dia bukan sebagai Tuhan Bang. Kemudian ketika Anda mengatakan antara hubungan, korelasi antara Bapa dengan anak, kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti ayah kepada anak yang disayangi. Jadi antara orang Israel, Yesus dengan Tuhannya, dengan panggilan Bapa dan anak itu biasa, karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi. Makanya di Islam pun ada yang dikatakan kekasih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, sekarang sahabat saya ini panjang lebar memaparkan, yang Anda paparkan itu ajaran Paulus.
Ajaran yang kemudian membantah semua aspek pengajaran Yesus. Ketika dikatakan di dalam pengajaran para nabi, Mazmur 19 nomor 7, Taurat Tuhan itu sempurna. Jelas itu, Taurat Tuhan itu sempurna. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu itu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sementara Daud sendiri mengatakan hukum Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa manusia, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Artinya bahwasanya Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa manusia, bertentangan dengan yang Anda imani. Karena saudara saya ini beriman berdasarkan peringatan pengajaran orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang Farisi. Paulus mengatakan di dalam Roma 3 kalau saya nggak salah di nomor 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus mengatakan yang terkutuk itu orang yang melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak mendatangkan kebaikan menurut Paulus. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7 nomor 19. Ini bahaya ini bang. Makanya kalau abang tanya saya, kenapa Suma nggak masuk Kristen? Ya saya nggak mau. Saya tidak mau dimurkai oleh Tuhan. Saya juga tidak mau dikutuk oleh Yesus. Ya. Kalau pengajaran kemudian Yesus itu Tuhan yang harus menjadi korban, itu ajaran Paulus, Ibrani 10 nomor 14. Tetapi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya untuk melakukan korban seperti korban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sementara Tuhan meminta kepada pengikutnya agar setia menjalankan segala aspek yang kemudian diajarkan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa. Ulangan 6 nomor 17. Harus kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Haruslah kamu berpegang pada perintah. Berarti harus berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng pembatalan. Jangan. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib. Itu ajaran Paulus yang datang belakangan. Nah, terkait dengan ajaran agama Islam, ketika saudara saya mengatakan, saya tidak percaya kepada Islam karena Islam membatalkan semua hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan kepada abangku ini, hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Tuhan mengatakan perjanjian barunya yaitu hukum Taurat akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan akan dimasukkan ke dalam setiap Bani Adam. Nah, lalu kemudian bagaimana sikap kami sebagai seorang muslim? Ya kami harus mendudukkan perkara itu pada pondasi yang sesungguhnya. Hukum Taurat, ajaran Yesus itu diperuntukkan kepada satu kaum. Nama kaumnya itu adalah Bani Israel. Namun kemudian peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yakub, berikan oleh Daud, Musa, dan juga Yesus harus waspada sebab dari internalnya sendiri akan muncul pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu inilah yang kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi mereka. Contoh, adanya konsep Tuhan datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Itu ajaran palsu bang, saya harus jujur aja. Kenapa saya nggak menjadi Kristen? Itu ajaran palsu. Tuhan mengajarkan penghapusan dosa dengan kurban hewan, bukan kurban manusia, apalagi kurban Tuhan. Ini yang membuat saya tidak mau menjadi Kristen. Kristen itu mungkin baik, ada sisi baik dalam Kristen itu. Tetapi baik belum tentu benar. Dan kebenaran itu harus diuji dengan aspek apa? Aspek akal dan pewahyuan. Pewahyuannya jelas, ketetapan, peraturan, perintah, ketentuan, hukum-hukum, itu yang didatangkan oleh Tuhan kepada para nabi, itu yang harus dilakukan oleh kaum di mana nabi itu diutus. Makanya sekali lagi saya katakan sebelum berpindah ke abang. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengajarkan dirinya anak manusia itu udah cukup bagi kami orang berakal.
Memang tidak mungkin Tuhan itu adalah Yesus karena Yesus mengaku dirinya sebagai manusia. Nah, lalu kemudian 1 Raja-Raja 23 itu sangat jelas sekali erat kaitannya dengan pengakuan Yesus, di mana Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi juga adalah Paulus. Berarti kita harus mewaspadai ajaran Paulus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa itu? Hukum Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Ini yang diperhatikan oleh sahabat Kristen. Hebat, bahkan marah kepada umat Islam. Kalau umat Islam membawa hukum Taurat, emang Islam itu tahu apa sih Taurat? Mana ada Taurat di Islam? Yang tahu Taurat itu kami Kristen. Tapi apalah arti itu semua ketika Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka itu mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Anda tahu hukum sunat, ngerti haramnya babi, paham tentang sabat, tapi apakah saudara melakukan? Tidak. Jadi saudara ini, Kristen ini adalah ajaran ahli Taurat, ajaran orang Farisi yang harus dihindari. Belum lagi di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama apa yang kemudian dibentuk oleh ahli Taurat orang Farisi? Agama Kristen. Maka saya menghindarkan diri dan keluarga saya dan juga saudara-saudara saya dari ajaran Kristen. Kan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang Yesus nubuatkan sebagai ajaran ahli Taurat, orang Farisi yang harus kemudian dihindari. Karena mereka adalah orang-orang celaka. Begitu abang. Ini sikap saya sebagai seorang muslim ketika saya ditanya, kenapa Anda tidak menjadi seorang Kristen padahal Anda adalah praktisi Bible. Kan gitu bang, silakan. Oke, jadi saya karena Suma sudah menyinggung tadi tentang ayat Yesaya 45, jadi saya mengambil sedikit dari sana dulu ya. Banyak orang muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan ya. Nah di ayat yang Brosuma kutip itu di Mazmur 45 ya. Akulah Tuhan, ayat 5 dan 6 ya. Akulah Tuhan, akulah Yehova, dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Elohim, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yehova dan tidak ada yang lain. Jadi ingatlah Yehova ya. Yahweh itu ya, tetragramaton itu. Tidak ada yang lain. Nah lalu kita bisa baca siapa Mesias ini sebenarnya. Kita lihat ya supaya semua tahu ya. Karena orang muslim kebanyakan menyangkal Yesus adalah Tuhan ya. Ini saya cuma sekilas saja untuk saya ambil sini ya. Nah ini tentang Tuhan sedang berfirman tentang masalah di akhir zaman ya. Tuhan sendiri yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Jadi yang akan menghakimi bangsa-bangsa itu Tuhan, bukan malaikat, bukan siapa, tapi Tuhan sendiri. Dikatakan di Yesaya 63, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Garis bawah ya, aku seorang diri ya. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak bangsa-bangsa dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku menjadi cemar. Di mana ini semburan darah ini memercik dan seluruh pakaiannya menjadi cemar? Siapa sebenarnya ini yang akan menghakimi bangsa-bangsa di akhir zaman? Kita bisa lihat di Wahyu 19 ayat 13 ya sampai 15. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah, Sang Mesias itu. Yang kita semua percaya bahwa Mesias akan datang kembali. Baik Yahudi yang menanti-nantikan Mesias untuk berperang di pihak mereka, maupun Kristen yang percaya bahwa Mesias memang akan datang berpihak kepada Israel di akhir zaman, di mana negara-negara Muslim akan memerangi Israel, sementara Tuhan sendiri akan berperang untuk melawan Israel. Siapa Tuhan itu sendiri yang akan dikatakan di Yesaya 63 tadi, aku seorang diri. Dia adalah firman Allah Sang Mesias itu. Di ayat 16 dikatakan, dan dari mulutnya keluar. Di ayat 13 dikatakan ya,
firman Allah namanya kan. Nah, di ayat 15 dikatakan, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Anggur ini apa? Itu peperangan, pertumpahan darah, peperangan yang akan terjadi di lembah Yosafat ya, di Israel, di mana bangsa-bangsa akan langsung pergi membawa dirinya. Bahkan dia bukan tentara maju untuk berperang melawan Israel. Dan Tuhan akan menghakimi seluruh bangsa di lembah Yosafat di sana ya. Di perang Armageddon itu ya. Yang berperang di situ siapa? Mesias, firman Allah yang akan datang di akhir zaman itu. Dikatakan di sini, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, kegeraman murka Allah yang maha kuasa yang akan diperankan oleh Mesias, di mana dikatakan 7 abad ke-7 sebelum Masehi, Tuhan mengatakan aku seorang diri. Ternyata dia adalah Mesias itu sendiri yang akan menghakimi. Di mana kita semua 3 agama kita ini percaya akan hal itu ya. Nah, berbicara tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, kepada Yakub. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 dikatakan ya, bahwa Tuhan memberikan perintahnya dan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya hanya kepada orang Israel, kepada Yakub. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Di sini sudah menegaskan bahwa yang ada di luar Israel itu bukan firman Tuhan Allah Yehova. Makanya dikatakan dalam Mazmur, mereka mau menyamakan Allah Yehova dengan Allah-Allah lain. Nah, itu sudah jelas ya. Yesus sendiri berkata bahwa sebelum dia disalib, dia berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan dari bangsa lain, dari bangsa Yahudi. Nah, apakah Nabi Islam itu bangsa Yahudi? Rasul Paulus pun menegaskan bahwa firman Allah itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Ini selaras semua, perjanjian lama, pernyataan Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus itu selaras semua. Nah, waktu janji keselamatan ini datang di Taman Eden, yang saya tadi dikatakan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuanlah yang akan menang terhadap iblis, yang akan meremukkan kepala ular. Nah, itu sebenarnya janji itu apakah hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk Israel keselamatan? Apakah keturunan Adam hanya orang Yahudi saja, hanya orang Israel? Nah, ini akan jadi sangat berbeda ketika kita melihat hukum Taurat itu yang tertulis di dalam loh-loh batu, hanya bagi orang Israel. Karena di situ Tuhan berkata, katakan kepada orang Israel bukan kepada segala bangsa. Sementara keselamatan yang akan datang dijanjikan sejak dari Taman Eden itu keturunan Adam dan Hawa. Jadi bukan hanya keturunan Yakub saja sendiri. Bukan Israel keselamatan itu, tetapi untuk bangsa. Makanya ketika Tuhan Yesus mengikuti tradisi hukum Taurat menyunatkan itu hukum Taurat itu tradisi ya. Tradisi bukan ada di sejak hukum Taurat ada itu di abad 15, bukan. Itu sejak dari Abraham 430 tahun sebelum hukum Taurat itu. Dan itu dilakukan oleh dilakukan terus oleh keturunan daging Abraham. Keturunan Abraham dari mana? Dari Ishak, bukan dari Ismail, karena anak perjanjian itu dari Ishak. Di Kejadian 17 Tuhan sendiri telah menolak Ismail. Tapi perjanjian yang akan dia lakukan dengan Ishak dan keturunannya akan menjadi umat Allah. Siapa keturunannya ini? Bangsa Israel ini. Di mana hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan hanya diberikan kepada mereka. Tidak ada kepada bangsa lain. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa di Bait Allah itu, oleh orang tuanya pada umur 8 hari. Disunat itu harus 8 hari ya. Yesus Kristus 8 hari dibawa ke Bait Allah. Di situ ada seorang nabi namanya Simeon. Nah, Simeon mengatakan bahwa langsung dia sudah sangat tua, menunggu karena Tuhan berjanji dia sebelum mati harus melihat Mesias dulu. Nah, di situ Simeon berkata bahwa anak ini, sang Mesias ini, kemuliaan akan menjadi kemuliaan bagi Israel. Nah, tepat sekali kan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, anak ini akan menjadi kemuliaan bagi Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa dalam kegelapan, anak ini Yesus Kristus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya kepada Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Bang Suma tadi berkata tentang yang dikorbankan itu ya. Kita melihat itu di Yesaya 53 ini tidak bisa dibantah lagi. Bahkan orang Yahudi yang menolak Yesus tidak bisa membantah ini. Di sini dikatakan di
Yesaya 63, seluruh pasal ini berbicara tentang Sang Mesias. Dan Sang Mesias telah menggenapi semua ini. Supaya Bang Suma tahu ya, di ayat 10 dikatakan, dan Yehova hendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, siapa orang ini yang pernah sepanjang sejarah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Ini ucapan firman Tuhan ini di abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum itu digenapi. Siapa, saya tantang Bang Suma, siapa satu orang pribadi yang pernah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, di mana bayangannya itu di dalam perjanjian lama, korban di sana yang korban yang dilakukan oleh imam-imam besar di sana. Makanya Yohanes ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata apa Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa orang Yahudi. Oh salah ya, bukan dosa orang Yahudi. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Simeon, anaknya akan menjadi kemuliaan bagi Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Kelihatan datang dari bangsa Yahudi, kata Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, firman Allah hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, sesuai firman Tuhan dalam Mazmur 19 sampai 20. Jadi di dalam hal ini tidak ada kesempatan lagi, tidak ada celah bagi Islam untuk berharap bahwa firman Allah bisa muncul dari Arab. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan yang dikatakan di Yesaya 53 ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban salah. Di mana di dalam perjanjian lama korban-korban itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Ya, lanjutkan Bang Suma. Bang Suma sudah gemetaran. Iya, sorry Bang Bang. Suma. Sorry Bang. Tadi suara azan Bang. Ya, jadi gini. Kalau dikatakan bahwasanya ajaran pada saat datang kepada Bani Israel tidak diperuntukkan kepada bangsa lain, memang itu betul. Allah menyatakan diri kepada mereka. Nabi-nabi diutus kepada mereka, itu betul. Dan pada saat Tuhan berkarya kepada mereka, Tuhan tidak berkarya kepada bangsa lain. Makanya mereka disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang pilihan sekaligus orang kutukan, kan gitu. Tapi tidak ada satupun data yang Tuhan perintahkan kepada mereka bahwa mereka itu pengutusannya untuk seluruh bumi, untuk seluruh umat manusia, tidak. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus hanya kepada golongan tertentu. Sedangkan kalau saudara mengatakan bahwasanya tidak akan ada Tuhan berfirman kepada selain daripada Bani Israel, coba Anda lihat Paulus. Paulus itu menyampaikan firman kepada non-Israel. Berarti agama Anda tertolak. Anda sendiri yang membuat peraturan, Anda sendiri yang melihat dengan fakta agama Anda itu jatuh pada koridor yang Anda buat sendiri. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada siapa itu? Non-Yahudi. Dan ternyata tidak ada firman untuk non-Yahudi. Camkan baik-baik itu Bang. Makanya umat Islam itu tidak pernah mengaku bahwa kami ini adalah pelanjut. Nggak pernah. Islam itu datang kemudian untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akan ada kaum yang lebih taat memperjuangkan hukum-hukum Tuhan untuk bangsa-bangsa. Dan itu hanya di Islam. Makanya jelas kaitannya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, adalah utusan Tuhanmu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Pada saat Tuhan berkarya kepada Bani Israel, non-Israel berduka. Non-Israel tidak ada berita. Non-Israel tidak punya jaminan keselamatan. Gitu. Yesus datang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang di luar daripada Bani Israel berduka, bersuka cita kemudian. Tidak ada penyelamat.
Kemudian Tuhan datang membawa kabar gembira melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Dia bukan bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi yang diperuntukkan kepada kafatan linnas, seluruh umat manusia. Dan itu tidak disipati di dalam pengajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, agar supaya Yesus untuk semua manusia. Ditambahkan data-data. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh. Ini kita harus cross check apakah betul itu pemberitaan Yesus. Karena dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, yang harus diwaspadai adalah ahli kitab, orang Farisi, yang kemudian diterangkan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan non-Yahudi, Romawi, Yunani, masuk ke dalam agamamu, menjadi ahli neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Dan itu terbukti memang, orang Kristen ini lebih 2 kali jahat. Kenapa saya katakan seperti itu, Bang? Hanya di Kristen ini yang mengajarkan Tuhan kita, yang menciptakan kita, itu nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, setegar tengkuknya orang Yahudi, orang Farisi, mereka tidak mengajarkan kemudian hanya ada di meja orang-orang Kristen. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keselamatan, keselamatan itu sudah terpampang jelas, baik yang ada di dalam kitab saudara maupun yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, lebih-lebih yang ada di dalam kitabnya umat Islam. Keselamatan versi Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Umat Islam ada nggak pada posisi itu? Ada. Umat Islam menyembah Tuhannya Bani Israel. Kami tidak membuat Tuhan baru. Yang kami sembah adalah Tuhannya Bani Israel, yang datang kepada Ibrahim, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Isa, Yesus. Itulah yang kami sembah. Makanya sampai hari ini, segejolak apapun konflik antara Yahudi dan Islam, mereka tidak pernah berkonflik tentang Tuhan. Karena mereka sadar Tuhan mereka itu sama. Tapi berbeda dengan saudara Kristen dengan orang Yahudi. Tidak pernah satu mufakat dalam konsep apapun terkait Tuhan. Ini yang harus saudara sadari. Kenapa Bang Suma tidak mau menjadi Kristen? Padahal mereka, Bang Suma itu tahu tentang Bible. Kenapa? Apa yang mendasari itu? Karena Bang Suma paham Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu ajaran ahli Taurat. Kristen itu ajaran orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani untuk masuk ke dalam sekte yang diajarkan itu, yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini yang perlu saya katakan kepada abang. Jadi debat yang dibangun ketika Bang Suma itu hadir bukan kebencian, tapi karena kecintaan terhadap saudara sebangsa. Cinta bahwa keselamatan itu ikuti Yesus. Kalau mau selamat, ikuti Yesus. Sekali lagi saya katakan, kalau teman-teman Kristen pingin selamat, 2 kata buat saudara Kristen dari saya. Ikuti Yesus kalau mau selamat. Itu aja poinnya. Jangan ikuti yang lain. Ketika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan dihantarkan menjadi Muslim. Maka Anda akan diantarkan menjadi Islam. Kenapa? Yesus mengajarkan itu. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Yesus. Kalau taat kepada Yesus berarti nyembahnya hanya kepada Allah. Taat kepada Yesus berarti kembali kepada hukum Taurat. Bukan kepada ajaran yang mengutuk Tuhan. Mengutuk ajaran Tuhan. Lalu kemudian menjadikan sebagai tameng, penebus segala dosa. Sehingga yang terjadi adalah kasih, dan kasih. Ini sudah diajarkan, kasih itu sudah diajarkan jauh sebelum Kristen itu dijadikan sebagai negara sah di dalam kekaisaran Romawi. Saya katakan di saudara saya tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, Imamat 19 nomor 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tapi ajaran kasih itu tidak cukup.
Dengan mengasihi. Ajaran keselamatan itu tidak cukup dengan seperti itu. Keselamatan itu kudu wajib mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan sebagaimana yang ada di dalam Yesaya 66 nomor 23, maka itu yang harus kita praktekkan. Baru dikatakan orang yang hebat, baru dikatakan sebagai utusan Tuhan, sebagai pengikut utusan Tuhan. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai pengikut Yesus, kudu wajib kita itu sujud dalam beribadah. Sujud di hadapan Tuhan, bukan konser. Itu kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi 30 detik dari saya sebelum berpindah ke Abang, saya katakan gini. Ketika saya ditanya, Bang Suma, kenapa engkau tidak menjadi Kristen? Karena tidak ada satupun sisi di mana Kristen itu sebagai pengikut Yesus. Kristen itu, sekali lagi Bang, ini Bang Suma yang ngomong ya. Ini saya tidak menghujat, tapi ini adalah pribadi saya. Kristen itu adalah ajaran yang baik, tapi sayang sekali ajaran anti Kristus. Demikian. Oke, panjang lebar penjelasannya. Sekarang saya mencoba merespon ya. Saya ambil sedikit dulu ya. Tentang Bang Suma sudah sentil tadi ya. Nanti akan saya bahas lebih lagi ya. Tentang di Yohanes 17 tadi ayat 3 ya. Bang Suma bilang Yesus hanya utusan. Punya ayatnya seperti ini ya. Inilah hidup yang kekal. Itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pengutusan ini seperti apa? Saya sudah bacakan tadi Yesaya 63 ayat 3. Aku seorang dirilah yang akan melakukan pengirikan. Bangsa-bangsa akan digilas seperti di kilangan anggur ya. Siapa yang eksekutornya situ? Siapa? Sang Mesias yang akan datang di akhir zaman. Makanya di Yohanes 5, kalau saya tidak salah saya lihat ya, Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak ya. Nah, kenapa? Bapa yang berbicara di dalam Yesaya 63 dia sendiri, tetapi penghakiman itu dilakukan kepada siapa? Penghakiman itu diberikan kepada anak. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman seluruhnya itu kepada anak. Ketika di Yesaya 63 mengatakan aku seorang dirilah, namanya itu siapa? Firman Allah Sang Mesias. Dia adalah Sang Mesias, itu adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Kita lihat di Yohanes 1 ya. Di Yohanes 1 ayat 18 ya. Ini ayat-ayat yang paling menarik yang saya bahas di sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di akhir zaman Tuhan sendiri yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam kitab Wahyu 19 ayat 13 tadi, namanya ialah firman Allah. Di situ berbicara tentang kedatangan kembali Sang Mesias, di mana Islam juga menantikan itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Jadi anak ini adalah apa? Dialah, anak inilah, anak tunggal Allah inilah, dialah yang menyatakannya. Sini siapa? Menyatakan Allah itu sendiri. Di mana Allah yang tidak pernah terlihat, yang ada anak itu menyatakan kepada manusia. Allah yang tidak terlihat, Sang Firman Allah ini yang digambarkan oleh Yohanes untuk manusia bisa mengerti. Kita baca undur ini ya. Dialah anak tunggal ya, berbicara dialah anak tunggal yang menyatakannya. Di sini siapa berbicara di kalimat pertama? Allah yang tidak kelihatan itu. Dia seawalnya ada di mana? Kita undur ya, kalimat yang sebelumnya kita undur. Ada di pangkuan Bapa. Kenapa dikatakan di pangkuan Bapa? Karena Tuhan Allah orang Israel, dia yang mereka panggil Bapa. Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abraham dan kepada Samuel di dalam perjanjian lama itu melalui perantaran firman-Nya, karena dia tidak bisa dilihat. Jadi Teofani yang ada di dalam perjanjian lama adalah wujud dari firman yang belum nusul menambahkan natur manusia dalam natur ilahinya. Makanya Yesus Kristus adalah penyataan Teofani di dalam perjanjian lama itu melalui Sang Firman itu. Yang Sang Firman di mana kita kenal di abad pertama, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Yohanes di 1 Yohanes menjelaskan tentang itu ya. Kita baca di 1 Yohanes ya. Yohanes sama yang di kitab tadi ya. Di 1 Yohanes dikatakan begini. Kesaksian Rasul Yohanes tentang firman hidup. Firman siapa? Namanya ialah yang akan menghakimi di zaman itu sendiri namanya
ialah firman Allah. Di sini dikatakan firman hidup. Untuk membedakan ini, penulis Alkitab telah membaca penulisannya menggunakan F besar ketika merujuk kepada pribadi firman itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes katakan di sini apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Apa yang sudah ada sejak dari semula, yang telah orang Israel dengar, yang telah Yohanes dengar, tentang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang akan datang menyelamatkan manusia, yang telah kami lihat dengan, di sini di kalimat selanjutnya, yang telah kami lihat dengan mata kami. Siapa yang telah mereka dilihat oleh mata para rasul? Yesus Kristus. Yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan, tentang firman hidup Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Di mana itu dinyatakan kepada kami? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah lihat kemuliaannya. Kemuliaan yang sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman hidup itu siapa? Di Yohanes 1 dikatakan, firman itu adalah Allah. Di Yohanes 2 dikatakan, Pak, dia bersama-sama dengan Allah. Itu digambarkan di Yohanes 18, yang ada di pangkuan Bapa. Di ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh firman hidup itu, yaitu Yesus Kristus, di dalam hakikat ilahinya itu. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tanpa sang firman, tidak ada satupun yang telah jadi, tidak ada yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam dia, dalam sang firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah terang menurut bangsa-bangsa seluruh agama itu. Terang itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saya ambil sedikit ya, kita kembali lagi ke Taurat ya, yang Bro Suma singgung tadi. Ini kalau kita berbicara tentang Taurat, itu dijelaskan sangat jelas di kitab Roma ya. Abraham dibenarkan karena iman. Apakah Abraham dibenarkan ketika hukum Taurat turun? Tidak. 430 tahun sebelum hukum Taurat turun, sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, Abraham sudah dibenarkan, bahkan dikatakan bapa semua orang beriman. Nah, sunat yang ada tradisi Yahudi berasal dari Abraham. Apakah sunat ada dalam hukum Taurat? Tidak. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan bahkan kita sendiri yang bisa memberikan penilaian terhadap setiap data yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan kalau kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini, dia sangat luar biasa sekali, dipakai Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan dia boleh dipimpin untuk membawakan atau mempertanggungjawabkan imannya terhadap Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Bahkan dia juga bisa mematahkan setiap tuduhan liar, bahkan argumentasi, bahkan data bodong dari seorang Ustadz Suma, yang dimana memang Ustadz Suma ini tidak pernah henti-hentinya untuk membahas tentang kekristenan, tidak pernah henti-hentinya untuk mencomot-comot ayat Alkitab dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya, dan bahkan hal itu dia jadikan untuk menyerang iman Kristen, yang dimana pada dasarnya ketika dia mencomot ayat Alkitab, ketika dia mentafsirkan Alkitab, semuanya itu pasti jauh atau lari dari maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut. Karena apa ya? Karena memang Ustadz Suma ini ketika dia mencomot Alkitab, ketika dia mendalami ayat tersebut, bukan untuk mencari tahu apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan oleh ayat ini, apa sih tujuan ayat ini dituliskan untuk siapa dan kepada siapa, seperti itu. Malah dia hanya membaca dan kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri tanpa dia menggali lebih dalam untuk mencari tahu maksud dan tujuan dari ayat tersebut, seperti itu. Sehingga ketika dia hanya mentafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, dengan sesuka hati sendiri, sehingga hal itu akan jauh atau lari dari maksud dan tujuan dari penulisan
ayat tersebut, sehingga hal itulah yang sering kali dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan, untuk melontarkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali tidak berkaitan dengan ayat tersebut atau maksud dari ayat tersebut, seperti itu. Karena kalau kita lihat contohnya, ketika Ustadz Suma berdiskusi dengan apologet Kristen, pasti ada salah satu ayat yang menjadi ayat favorit yang selalu dia singgung di dalam suatu diskusi atau debat, yaitu tentang pengajaran sesat, yang dimana Ustadz Suma mengatakan bahwa ini pernyataan Tuhan Yesus, barang siapa manusia yang mau menuhankan Yesus, mereka termasuk atau tergolong orang-orang sesat, seperti itu. Padahal dari judulnya saja itu suatu peringatan bahwa nanti akan datang suatu saat nanti, sekarang ini pun itu sudah ada, bagaimana begitu banyak orang mengatasnamakan Yesus untuk mencari kepentingannya sendiri, untuk kepentingannya pribadi, seperti itu, menggunakan nama Yesus untuk kepentingannya sendiri. Ya, sama halnya dengan, ya kalau kita melihat ya, begitu banyak orang ketika mereka berdiskusi, ya pasti mencari sesuatu hal untuk kepentingannya sendiri, seperti itu ya. Ya sama halnya juga tentang pengajaran sesat ini, seperti itu. Dan Kolompe ya, seandainya Ustadz Suma, sebenarnya sih kalau saya pikir Ustadz Suma ini kalau dia memang orang yang sangat cerdas dan pintar, dia pasti akan mengetahui maksud dan tujuan dari pengajaran sesat yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu. Karena kalau dia membaca konteks sebelum dan sesudah dan keseluruhan ayat itu, pasti dia akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang perkataannya itu, seperti itu ya. Tapi yang namanya kalau hanya untuk mencari kepentingan sendiri, seperti yang saya bilang tadi ya, kita tahu sendirilah ya, dan kita sendirilah yang bisa menilai, seperti itu. Dan ya, kita berharap, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti firman Tuhan yang dipelintir, yang ditafsirkan secara liar itu bisa mengubahkan kehidupan Ustadz Suma dan membuat Ustadz Suma boleh melihat bagaimana keselamatan, anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk kita umat manusia yang berdosa ini. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen di luar sana yang terus berjuang untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan liar, untuk memproklamirkan kebenaran, kabar baik, kabar sukacita itu kepada setiap orang, supaya melalui hal ini banyak orang yang boleh dibukakan hatinya, pikirannya, bahkan banyak orang yang boleh melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan dalam Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian video kita di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.